Puji akan nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk kita memuji bersama nama Tuhan dan mengucap syukur karena berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di setiap keluarga masing-masing kita. Kita berkumpul di tempat ini, kita akan masuk memuji bersama nama Tuhan. Sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup dan menyertai kita sampai hari ini. Kita tidak percaya. Lalu kepada mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi.
kita angkat pujian hari-hari ku lalui bersama Yesus. Shalom semuanya. Kami dari Komisi Pemuda ingin bersaksi
untuk anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi berlimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Amin. Demikian hidup mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai hari ku bertukar, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak saya dikit yang berada di gereja ini, memberkati mereka karena mereka kesehatan dan juga memberkati mereka dalam persiapan juga liburan sepanjang bulan ini, memberkati mereka dimanapun juga mereka berada, serta mereka Tuhan juga memberkati, menurunkan hikmat bagi orang tua mereka mendidik, menjaga merawat anak mereka. Kami juga berdoa dalam sekolah minggu dalam mengajar mereka pagi ini, Tuhan kiranya memberkati jasa sehingga anak mereka boleh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Syukur dan menyerahkan pembelajaran pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang dikit bersekutu bersaksi dan Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu berdiri. Kita angkat pujian. Kasih Allahku sungguh
dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang hadir di gedung ini maupun secara online, menolong kami memahami, mengerti, merenungkan, dan sehingga kami tahu bagaimana menjalankan dan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Syukur ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, dan berkati umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Panjang diberitakan oleh firman. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tetap siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Mari kita buka dari kitab Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 ya. Cukup pendek ya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35 ya, kita akan baca kembali secara pembalasan ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Katakan amin yang sudah menonton. Ya. Yesus menampakkan diri di dalam Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Ada di belakangan ini." Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi kami kepala dan pemimpin kami telah menahan Dia menjadi bupati, dan mereka telah menyalahkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati ini, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesak katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan dan mengucapkannya, dan menyapa mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama yang lain, "Bukankah ini dan bapak-bapak ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan detik kebenaran?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia mencak-mencakkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa penampakan Kristus, ya, setelah peristiwa kebangkitan, ya. Pada tahun 2021, ya, saya ingat itu, ya, ada peristiwa yang viral, heboh, ya, di Tuban itu, ya. Jadi pada jam-jam 12 siang ada sebuah keluarga mendapat
kepolisian ya bahwa anak yang kalau tidak salah ya, anaknya itu meninggal dunia karena tabrakan tunggal ya, tabrakan tunggal sehingga jatuh ke jurang, dan mereka menemukan STNK ya di dompet dari korban ini, sehingga polisi menghubungi keluarga bahwa atas nama siapa namanya Sunarto atau siapa ya, Sunarto telah meninggal dunia ya jam 12, sehingga mereka keluarga menjemput ya ke rumah sakit, dan jam siang begitu ya, siang, sehingga pukul 3 sore mereka langsung mengubur anak mereka ini ya, mengubur karena peristiwa kecelakaan ya, biasa karena agama seberang ya, sehingga mereka cepat-cepat menguburkan anak mereka. Tetapi Bapak terkasih, tiba-tiba di waktu maghrib ya, tiba-tiba anaknya muncul lagi ya, Assalamualaikum ya, tiba-tiba muncul, mereka kaget semuanya ya, tetangga yang sudah mau bikin acara ya, tahlilan nanti malam ya, mereka kaget, siapa ini aku apa ya, aku anakmu, siapa kamu? Ada yang kabur ya, ada yang kabur, ada yang mikir, kamu siapa? Ya anakku ya. Sehingga dia menceritakan bahwa yang meninggal itu bukan saya, lah ya, bukan kamu, ya anakmu kok. Itu dikuburin teman saya. Jadi anak ini kerja tukang ya, tukang di daerah lain gitu ya. Ternyata anak ini punya hutang kepada temannya, dan sebagai jaminan ya motornya ditahan dan STNK dikasih sama teman itu ya. Tiba-tiba teman ini mengalami kecelakaan di daerah lain, sehingga polisi menemukan dia mengikuti alamat nama yang ada di STNK itu ya, sehingga mereka juga kaget ya, sehingga akhirnya dia ya si Sunarto itu menghubungi keluarga temannya bahwa yang telah meninggal itu adalah ya temannya, bukan dirinya sendiri ya, sehingga keluarga pun heboh, akhirnya ke RT RW langsung menghubungi polisi bahwa yang meninggal itu bukan anak dia gitu ya. Heboh, viral di tahun 2021 seperti itu ya. Saya kira peristiwa ya kematian Kristus ya, dan juga peristiwa kebangkitan Kristus ini juga membuat heboh ya daerah Yerusalem pada waktu itu ya. Tapi kita ingat ya, artinya bahwa Yesus betul-betul mengalami kematian karena sejarah mencatat ya, bukan mati bohongan ya, bukan mati yang hoax ya, tapi bahwa Kristus dalam sejarah penulis orang-orang Yahudi, Yunani, bahkan ahli hukum pada abad awal itu ya, menceritakan sejarah bahwa betul seorang pemimpin Kristen namanya Yesus pernah disalib dan mati. Dan peristiwa kematian itu dari firman Tuhan mengatakan pada hari ketiga anak manusia akan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit pada hari ketiga gitu. Sehingga ketika Maria ya pagi-pagi benar ketika mempersiapkan rempah-rempah wangi-wangian untuk yang lazim ya kepada untuk dibalur kepada mayat yang baru meninggal ya, supaya diolesi rempah-rempah ya, minyak wangi-wangian begitu. Itulah kebiasaan dari adat Yahudi ya, memberikan rempah wangi-wangian kepada orang yang sudah meninggal. Tapi Maria tidak menemukan mayat ya. Batu penutup dari kubur itu yang berbentuk gua itu sudah terguling, sudah tergeser. Ketika mereka melihat ke dalam ya, mereka tidak mendapati mayat Yesus. Dan ketika Maria keluar ya, sehingga dia melihat malaikat, siapa yang kau cari ini? Yesus ya, guru yang katanya dia nggak ada di sini. Kamu ingat nggak? Dia pernah ngomong bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya, ketika dia menangis ya, tiba-tiba ya, dan sejahtera, salam bagimu. Ya. Mereka kaget, siapa engkau? Ya. Nah, si Maria juga berpikir ini kayak tukang taman ini. Pak, tahu nggak mayat di sini di mana? Ya, sampai Maria sampai nangis banget itu sampai tangisan yang luar biasa, kesedihan luar biasa, sehingga dia pun tidak mengenali ya, Yesus yang sedang berdiri di hadapan dia. Ya, aku ini ya, aku Yesus ya. Sehingga langsung ya Maria mengerti bahwa orang yang ada di hadapan dia adalah Yesus itu sendiri. Dikatakan jangan pegang aku dulu, ya.
pergilah dan beritahukan kepada murid-murid yang lain bahwa aku sudah bangkit. Ya. Cuma terkasih dalam peristiwa ini ya, Maria dan ibu-ibu yang lainnya ini yang mengabarkan kepada para Petrus dan murid-murid yang lainnya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Dan aku melihat langsung ya fisik keberadaan dari Yesus itu sendiri. Ya, ketika murid-murid berkumpul satu ruangan dan apa yang terjadi? Ya, murid-murid ternyata masih berpikir keras apa benar ya apa yang dikatakan ibu-ibu. Ya, apa benar apa yang dikatakan ibu-ibu. Di dalam kebingungan mereka, ya, ada yang bernama murid yang namanya Kleopas dan teman yang lainnya. Ketika mendengar kabar tentang kematian, bahkan telah mendengar kabar tentang kebangkitan Kristus, ya, ternyata mereka memilih untuk pergi, ya, pergi meninggalkan Yerusalem. Ya, mereka ngobrol-ngobrol, juga cerita tentang peristiwa kematian, peristiwa tentang kebangkitan Yesus, dan bagaimana para perempuan-perempuan, ya, menceritakan, menyaksikan tentang kebangkitan Kristus, dan mereka ngobrol dengan asik secara luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pada waktu mereka berjalan, ayat 15 ya, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang kematian, kebangkitan Kristus, lalu dikatakan apa? Ayat 15, lalu Yesus ya berjalan bersama-sama mereka. Tiba-tiba ikut Yesus ya, tiba-tiba ikut nimbrung, ya, tiba-tiba ikut nimbrung. Ya. Mereka bertiga ngobrol tentang apa? Yesus mendengar percakapan mereka tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang disaksikan ya para wanita-wanita bahwa Yesus ya dalam kubur Yesus tidak ada, dan mereka mengatakan menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Tetapi pada ayat 16 kita boleh belajar ya dikatakan, tetapi ya sepanjang perjalanan itu walaupun Yesus ada di tengah-tengah mereka, ya mendengar cerita mereka, mendengar ya obrolan mereka, ini luar biasa ya. Kleopas dan teman-teman yang lain ya, murid yang lain dikatakan ya, ada 2 orang, mereka tidak mengenal Yesus pun. Ya, sosok yang mengajar mereka selama kurang lebih 3 tahun. Ya, sosok guru mereka, sosok Tuhan mereka yang berjalan bersama dengan mereka kurang lebih 3 tahun itu ya, dengan pengajaran-pengajarannya. Ya, dan ketika mereka berada di tengah-tengah mereka berjalan bersama dengan mereka, betul-betul tidak mengenal. Saudara terkasih dalam Tuhan, siapakah Kleopas? Ternyata ketika saya lihat-lihat ya di berbagai referensi, ternyata Kleopas ini adik dari Yusuf, papanya Yesus ya, bapaknya Yesus. Ya, itu adik ya dari Yusuf. Jadi apa namanya ini Kleopas ini merupakan apa namanya itu ya, adik dari Yusuf, ayahnya Yesus. Ya. Dan Kleopas ini berarti adalah paman dari Yesus sendiri. Ya, jadi luar biasa Yesus dalam pengajarannya juga merekrut paman ya, pamannya, sepupunya, teman-temannya dalam merekrut apa pengabaran berita kerajaan Allah. Dan Kleopas ini saudara harusnya tahu. Ya, kenapa? Karena Kleopas masih ada dalam silsilah keluarga. Harusnya dia juga lebih mengenal Yesus. Ya, tidak hanya sebatas murid, tetapi dia juga bagian dari keluarga Yesus. Harusnya dia kenal sosok yang ada bersama dengan mereka. Tetapi kita mencatat ya Kleopas dan murid yang lain ya, yang sedang berjalan itu ayat 16. Tetapi ada sesuatu, ada something wrong, ada sesuatu yang menghalangi apa? Menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, tidak dapat mengenal Yesus. Saudara, kita mencatat kenapa Kleopas tidak mengenal Yesus, tidak mengenal orang yang berjalan bersama dengan mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang pemikiran. Ini berbicara tentang pola pikir. Ini berbicara tentang paradigma. Oh begitu Pak? Iya. Pola pikir berarti dengan kerajaannya, dengan pasukannya, bala tentaranya, itulah dalam pola pikir mereka. Mesias yang seperti itu, sosok pembebas Israel, ya, seorang pemimpin yang luar biasa. Tetapi kenapa? Ya, ternyata mereka punya pola pikir seperti itu. Ya, mereka punya pola pikir seperti itu. Jadi ketika mereka mengikuti Yesus, loh, kok tiba-tiba sosok Mesias yang mereka harapkan ini mengalami apa?
ya, bukan kematian yang normal, ya, malah kematian di kayu salib. Dan mereka langsung menggarisbawahi bahwa kematian Yesus adalah sebuah kegagalan, sosok pemimpin yang mereka harapkan. Ya. Jadi menurut mereka salib adalah lambang keputusasaan, ya. Salib melambangkan kekecewaan. Ya, itu yang ada dalam pola pikir mereka. Itu adalah pola pikir mereka bahwa sosok Mesias yang mereka nantikan itu adalah pemimpin yang apa? Yang luar biasa. Ya. Yang memiliki kerajaan, yang memiliki pasukan, ya, yang memiliki senjata yang lengkap, ya, mungkin seperti kalau kita gambarkan mungkin seperti Goliat gitu ya, Goliat yang gagah, punya segala-galanya. Itu sosok itu yang mereka ada dalam pemikiran mereka. Sehingga apa? Sehingga ketika Kristus mati, ya, ketika Kristus mati mereka nggak percaya dengan pola pikir tentang kemesiasan Kristus yang apa? Yang menderita, disalib dan bangkit pada hari itu. Cuma terkasih dalam Tuhan ada seorang penulis mengatakan, you are what you read. Artinya apa? Kamu adalah apa yang kamu baca. Ya, kamu adalah apa yang kamu baca. Artinya apa? Membaca memang menambah pengetahuan kita. Ya, tetapi juga ya buku-buku yang kita baca ya, atau apapun sumber-sumber apapun, media apapun yang kita baca, media apapun yang kita suka tonton akan mempengaruhi pola pikir kita. Ya, media apapun yang kita tonton, media apapun yang kita dengar, ya, itu sering-sering dan berulang-ulang, buku-buku yang kita baca berulang-ulang, itu tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga akan mempengaruhi pola pikir kita juga. Ya, itu juga dalam kehidupan bergereja. Ya, ketika saudara ada di gereja yang apa ya, istilahnya memakai minyak urapan, itu terus saudara akan diajar seperti itu. Sehingga saudara yaitu saudara mempengaruhi pola pikir saudara. Ya, membawa pola pikir itu. Itu paradigma saudara. Sehingga pengajaran yang mengatakan kebenaran, saudara akan tolak semua itu. Ya, inilah yang sudah saya dapat. Ya, jadi apa yang saudara baca, apa yang saudara konsumsi dalam pikiran, ya mata kita ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir paradigma bahwa Kristus yang datang itu, Mesias yang akan datang itu adalah sosok seorang penguasa yang akan menghancurkan, ya, melawan penjajahan. Karena mereka dalam konteks mereka telah sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Dan mereka rindu itu ada sosok Mesias yang akan melawan pemerintah Romawi, menghancurkan mereka itu dalam pola pikir mereka. Ya, itulah paradigma mereka, itulah yang menghalangi mata mereka mengenal Yesus. Kenapa? Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka kagumi saudara dulu sudah meninggal. Titik di situ. Mereka nggak punya lagi pengharapan tentang kehidupan yang baru dalam Kristus. Tentang Yesus yang bangkit, mereka tidak punya pemikiran seperti itu. Saudara terkasih perjalanan, ya, kedua murid ini juga menggambarkan diri kita. Menggambarkan kita sebagai orang percaya. Ini menjadi pertanyaan lagi dalam kehidupan kita. Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Jangan saudara punya pemikiran paradigma yang lain dengan apa yang telah diajarkan oleh Alkitab. Ya, ini menjadi gambaran kita juga sebagai orang percaya. Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Siapa Yesus dalam pemikiranmu? Ya, siapa Yesus? Nah, kita mengatakan dialah Allah yang telah menjadi manusia, ya, dalam wujud pribadi Kristus. Jadi saudara, kalau ada pengajaran-pengajaran yang lain mengatakan Yesus hanya sebagai seorang nabi, ya, saya lupa nabi berapa, nabi berapa atau berapa. Yesus hanya sebagai seorang nabi. Ya, itulah pola pikir mereka, itulah paradigma mereka. Jadi saudara akan capek dengan sendirinya kalau saudara berdebat dengan orang seperti itu. Karena apa? Pola pikir mereka itu hanya selesai pada apa? Yesus sebagai seorang nabi. Jadi saudara kalau mau menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah itu sendiri, gitu, mereka nggak sampai kepada itu. Karena itulah paradigma yang dibangun oleh apa? Dibangun dan ajaran mereka. Itulah pola pikir yang dibangun oleh pemuka-pemuka agama mereka. Ya, bahwa Yesus hanya nabi, gitu ya. Tapi itu berbeda dengan apa yang kita ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus bukan nabi. Yesus itu bukan utusan Allah.
Jadi jangan saudara bilang Yesus adalah utusan, enggak ya. Dia bukan utusan. Dia Allah menjelma menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi Allah ya dalam tanda kutip bukan diutus. Allah yang menjelma, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya. Jadi kalau teman-teman yang lain, ajaran lain mengatakan dengan memiliki paradigma Yesus adalah nabi, ya, berhenti di nabi, ya, sampai berbusa pun kita akan berdebat, kita akan ketemu, ya, karena kita punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Sehingga apa? Firman Tuhan mengatakan ya, 2 Korintus 3 ayat 15 dikatakan, kenapa ada banyak orang yang tidak mengenal tentang ketuhanan Kristus? 2 Korintus 3 ayat 15 dikatakan apa? Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi mata mereka, ada selubung yang menutupi pikiran mereka, ada selubung yang menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal ketuhanan Kristus, ya, tidak mengenal ketuhanan Kristus. Kenapa? Ada selubung yang menutupi pikiran mereka, yang menutupi hati mereka. Itu membuat mereka degil, gitu ya, keras hati mereka untuk memahami, mengerti tentang ketuhanan Kristus. Sehingga waktu terkasih dalam pada waktu kita pun merenungkan firman Tuhan, ya kita juga membutuhkan kerendahan hati loh untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Sehingga seperti kunci, singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, firman Tuhan singkapkan yang terselubung. Ya, segala dosa-dosaku yang kusembunyikan, singkapkan itu. Tegur aku, pulihkan aku. Ya, itu harus kita doakan dalam kehidupan kita. Singkapkan yang terselubung. Ya, dosa-dosa yang kita simpan, dosa-dosa yang tersembunyi yang kita diam-diam tersembunyi mengikat kita. Ya, suami-suami, istrinya nggak tahu dosa apa yang mengikat suaminya. Suami juga nggak tahu dosa apa yang mengikat istrinya, gitu ya. Nggak tahu kenapa dia simpan. Dia nggak punya kerendahan diri, ya, minta kepada Tuhan, singkapkan. Aku mau lepas dari dosa-dosa ini. Ya, makanya ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara berdoa pada Tuhan, minta singkapkan Tuhan semua yang terselubung, ya, semua yang terselubung, seperti itu. Sehingga kita diperbarui ya dari hari ke hari. Akan menjadi pertanyaan dari kita sebagai orang percaya. Selama kita mengiringi Yesus, apakah ada yang menyelubungi hati kita? Apakah ada yang menyelubungi pikiran kita dan hati kita sehingga membuat kita tidak mengalami perubahan sebagai orang Kristen? Bertahun-tahun kita tidak mengalami perubahan. Bertahun-tahun kita tidak mengalami pertumbuhan. Bertahun-tahun kita tidak mengalami memunculkan buah kebenaran. Ya, buah-buah pertobatan itu. Kenapa? Karena masih ada yang terselubung, saudara, simpan baik-baik. Dosa-dosa yang tersembunyi jangan disimpan, saudara. Uang boleh disimpan, ya. Deposito boleh disimpan, nabung boleh, asuransi ya boleh. Tetapi dosa jangan disimpan. Ya, harus terbuka semua di hadapan Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga saudara mengalami pembaruan. Sehingga visi kita untuk jemaat yang berakar, tumbuh berbuah itu boleh terwujud dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan ini, ya, dibuka oleh Tuhan, sehingga kita mengalami pertobatan yang sejati. Ini kita diperbarui dari hari ke hari. Ya, kenapa awal-awal pernikahan suami saya begini terus gitu, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, masuk tahun 10, 15 tahun, nggak ada yang berubah itu. Ya, ada something berarti ya, ada something, ada hal yang terselubung yang kita simpan. Begitu pun dengan suami, bingung-bingung juga, apa istri ya? Kok ini nggak ada suatu peningkatan ya selama dia mengiringi Yesus? Seperti apa lah ya? Karena ada something wrong, ada hal yang terselubung yang masih disimpan diam-diam. Ya harus dibukakan itu, harus dibukakan. Karena dalam pembelajaran pemulihan, ya lebih dasar lagi kalau saudara ikut yang namanya pemulihan rumah tangga itu. Ya kadang-kadang suami mengaku ya segala dosa-dosanya, ya, istri juga mengaku segala dosa-dosanya. Itu karena menyingkapkan yang terselubung. Ya, sehingga keluarga itu mengalami pemulihan. Ya, anak-anak juga menyingkapkan yang terselubung kepada orang tuanya. Ya, mas saya begini, gitu ya, yang terselubung.
sehingga kita mengalami namanya pemulihan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga kita boleh belajar pada pagi hari ini, ya, seperti dalam perjalanan Emmaus ini, ya, kita juga boleh belajar. Ya, kita mau singkapkan yang tersebut dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga pengenalan kita kepada Kristus itu semakin meningkat. Ya, bukan semakin mundur, ya, harusnya semakin meningkat. Kenapa? Karena kita sudah mulai membuka diri kita. Untuk apa? Untuk pemulihan daripada Tuhan. Ya, kita mau lepaskan sedikit demi sedikit, ya, dosa-dosa ini. Aduh, saya mau lepaskan. Memang kadang-kadang berat. Karena Bapak Ibu terkasih, ya, sebagai manusia, ya saya pun, ya, pernah terkena yang namanya dosa. Tetapi kita kan nggak mau terus terikat, ya, selama hidup kita sebagai orang percaya kita terus terikat. Kita harus lambat melepaskan, ya, sehingga pelonggaran kita dan Tuhan senang akan keputusan kita. Ada banyak orang Kristen kita nggak tahu di kotanya pantai. Orang Kristen ada yang ibadah di gereja, ya, tapi mereka masih simpan tuh, ya, simpan tuh opor-opor, dia buka warung, tanamkan opor-opor, doain segala macam, masih ada seperti itu. Ya, tapi udah nggak tahu di kota, ya, mungkin di kampung-kampung daerah-daerah masih ada, ya, ada yang mereka sembunyikan, ya, mereka ibadah seperti biasa, mereka ibadah setiap hari pagi aja mereka ibadah, tapi setelah pulang ibadah, ya, tetap mereka mempergunakan, ya, puasa-puasa kegelapan itu, ya, untuk apa? Untuk membuat diri mereka sukses, membuat warung mereka laris manis, gitu, ya. Seperti itu, ya. Ada yang terselubung, ya. Jadi minta Tuhan singkapkan yang terselubung sehingga kita mengalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Yang kedua kita boleh belajar kenapa murid ini tidak mengenal Yesus, ya. Ayat 26 dikatakan, ya, ayat 26. Yesus menegur, ayat 25 dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, ya, selama mereka ngobrol, kamu orang bodoh, ini luar biasa, ya, kata-kata Yesus ini, ya. Betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yang kedua kita boleh belajar Bapak Ibu, apa yang membuat murid-murid Kleopas dan temannya ini tidak mengenal Yesus yang sedang berada berdiri bersama-sama dengan mereka? Ya, tadi kenapa? Karena pola pikir, paradigma yang masih lama menganggap Yesus, ya, sosok penguasa yang kuat, ya. Tapi apa kenyataannya kok Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang menderita di salib bahkan mati, gitu, ya. Itu paradigma, ya. Tapi kedua, kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka tentang apa? Tentang kesaksian Alkitab. Tentang apa? Tentang kemesiasan Kristus, tentang ketuhanan Kristus. Ya, ketidakpercayaan mereka terhadap kesaksian Alkitab. Apa yang dikatakan oleh teks-teks Alkitab tentang apa? Tentang kemesiasan Kristus, tentang ketuhanan Kristus. Bapak Ibu terkasih, apa itu kemesiasan Kristus? Mesias, ya, sudah terjadi tergenapi dalam diri Yesus bahwa anak manusia harus menderita, disalib, ya, bangkit pada hari ketiga. Itulah cerita tentang kemesiasan, ya. Pribadi yang akan menyelamatkan bangsa Israel, ya, adalah pribadi yang menderita, ya, bukan dengan membawa senjata, perlengkapan senjata peperangan, ya, bukan membawa pasukan tentara, tetapi kemesiasan Kristus justru ditunjukkan ketidakpercayaan yang membuat mereka tidak mengenal siapa Kristus yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Artinya apa? Ketidakpercayaan berbicara tentang iman mereka juga, ya, berbicara tentang iman mereka juga, ya. Iman mereka harus terus mengalami pembaruan dalam iman. Sehingga ini menjadi apa, ya, menjadi teladan, menjadi pembelajaran kita juga sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak percaya pada firman Tuhan, ya, walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, ya. Seringkali kita memperdebatkan firman Tuhan, memperdebatkan janji-janji firman Tuhan, ya, memperdebatkan janji-janji firman Tuhan, memperdebatkan perintah-perintah Tuhan, ya, sehingga kita tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kita terhadap kesaksian Alkitab, ya, apa yang tertulis kadang kita tolak, gitu, ya. Kita tolak sehingga kita tidak bisa mengenal Kristus.
Bapak terkasih dalam Tuhan, ini juga berbicara tentang iman. Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman. Dari mana? Pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang firman. Tentang firman siapa? Firman Kristus. Ini lagi di garis bawah ya. Iman timbul jadi Roma 10 ayat 17 ya. Jadi imanmu akan timbul. Akan bertumbuh ya. Kau dengar tentang apa? Tentang orang-orang yang sedang jatuh. Kau dengar tentang apa? Tentang kehidupan orang-orang teman-teman kamu yang negatif. Kau dengar tentang apa? Saudara nggak bukan itu. Tapi kemarin dipertegas lagi. Pendengaran akan firman Kristus. Ada banyak firman ya. Ya firman yang sana, ya, agama sana, mereka juga boleh berfirman. Tapi jelas Alkitab mengatakan harus mendengar firman Kristus. Firman Kristus yang kita dengar, bukan perkataan si firman. Beda lagi itu ya, namanya Bapak Firman ya, firman gitu ya. Itu beda lagi. Ini firman Kristus. Ya, yang harus kita dengar adalah firman Kristus, bukan firman-firman yang lain. Ya, bukan firman dari ajaran-ajaran lain. Ya, justru itu akan memperburuk kehidupan rohani kita. Tapi Alkitab jelas menegaskan harusnya saudara dengar. Kalau iman saudara mau bertumbuh, saudara harus mendengar firman Kristus. Ya, saudara terkasih ya, kita akan lebih mengenal Kristus ya, kalau kita sering-sering mendengar, sering-sering merenungkan, sering-sering membaca merenungkan firman Tuhan. Sehingga itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Ya, itulah yang membuat kita iman kita bertumbuh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya walaupun saya sering hamba Tuhan, saya setiap pagi merenungkan roh. Ya, merenungkan. Saya lihat di Google, ya, saya suka baca namanya renungan santapan rohani. Ya, saya belajar merenungkan apa ya firman Tuhan ini. Ya, saya belajar. Ya, karena saya ini bertumbuh, iman saya bertumbuh. Ya, kenapa? Bukan hanya kalian kok mengalami tantangan masalah. Saya juga mengalami masalah. Saya juga mengalami tantangan kehidupan. Ya. Kalau saudara pernah mengalami kekurangan, saya juga pernah mengalami kekurangan. Kalau saudara mengalami pergumulan, saya juga, ya, saya juga mengalami pergumulan sama dengan saudara. Ya, bukan betul ada masalah, enggak. Saya kira mungkin masalahnya double kali ya. Saudara masalahnya double. Masalahnya double karena ada banyak yang harus saya pikirkan. Ya, ada hal-hal banyak yang saya pikirkan. Ya, tentang keluarga, tentang pelayanan, ya, tentang pertumbuhan gereja, tentang kehidupan kerohanian jemaat, itu juga saya pikir. Saya kira pergumulan juga double kali. Tapi untuk menguatkan diri saya bertumbuh dalam firman Tuhan. Ya, saya juga nggak masak bodoh dalam firman Tuhan, saya belajar. Ya, saya belajar juga. Karena saya juga melihat YouTube kok. Ya, belajar dari nama Tuhan. Ya, tentunya ya yang sesuai dengan firman Tuhan, yang mengajar tentang kebenaran. Saya juga belajar dengan mereka. Gitu. Saya buka buku renungan, saya juga belajar setiap pagi, malam saya baca lagi. Ya. Saya baca. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ya, para hamba Tuhan yang lain untuk mengajar saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, yang memperlengkapi diri saya. Ya, karena saya pun masih belajar tentang perjalanan iman. Ya, jadi saya pun masih baca renungan pagi malam saya baca renungan. Ya, jadi saudara pun harus juga ikut berlomba, ya, berlomba untuk mengisi. Ya, waktu kita mendengar firman Tuhan, iman saudara akan bertumbuh. Ya, sehingga saudara nggak gampang namanya mengalami kegalauan. Ya, tiba-tiba sudah tanggal tua kata itu galau. Ya, ya, ada iman, ada pengharapan di depan sana. Ya, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ya, Tuhan adalah gembala segala keperluan itu. Ketika kita mengingat firman, kita diteguhkan untuk menjalani kehidupan. Ya, ketika kita mengingat firman, kita diteguhkan, ada punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita dikuatkan. Firman Tuhan mengatakan pasti ada jalan keluar. Ya, nantikan saja bagaimana pertolongan Tuhan. Jadi, saudara, kita harus boleh belajar untuk mempercayai penuh dengan sempurna apa yang Alkitab katakan. Ada firman Tuhan, ya, tidak ada kebohongan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah berdusta. Dia tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi siapa? Bagi orang percaya. Ya, bagi orang percaya itu adalah kata kuncinya. Bagi yang percaya kepada firman-Nya.
Kalau nggak percaya, bagaimana? Bisa Tuhan nyatakan. Ya, jadi saudara, kenapa murid-murid tidak mengenal Kristus, sosok Kristus yang bersama dengan mereka? Karena tidak percaya mereka. Tentang apa? Tentang apa yang telah Alkitab tuliskan. Tentang siapa? Tentang kemesiasan Kristus. Ini juga menjadi pembelajaran penting dalam iman kita ya. Saudara harus mulai percaya bagaimana caranya membangun sebuah iman. Saudara harus banyak-banyak mendengar renungan firman Tuhan. Yang ketiga, ya, tiba-tiba mata mereka terbuka, ya, di sini. Dan ayat 30 sampai 31 dikatakan, waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, luar biasa ya, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, ya. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka berbincang-bincang dan mereka belum mengenal siapa sosok yang berada bersama dengan mereka. Sampai apa? Sampai larut malam. Ya, dari Yerusalem ke Galilea itu sekitar 12 km. Ya, mereka berjalan. Ya, berjalan sampai apa? Sampai matahari mau terbenam. Ya, dan mereka sampai di daerah namanya daerah Emmaus. Ya, biasa ketika para musafir berjalan kemalaman, mereka biasa cari penginapan. Ya, dan mereka cari penginapan. Dan kedua murid itu mengatakan, ayolah ikut bersama dengan kami sekalian. Ini sudah larut malam. Ayo bersama dengan kami untuk nginap. Ya, di penginapan di sekitar jalan Emmaus itu. Ya, mereka mendesak. Ini Alkitab mengatakan ya, dikatakan ya, kedua murid itu mendesak dia untuk tinggal menginap bersama-sama dengan mereka, ya, bersama-sama dengan mereka. Mereka mendesak, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sehingga apa? Inilah yang menginspirasi lagu Film Jemaat 329 ya, tinggal serta. Tinggal sertaku, harilah senja, telah makin turun, Tuhan tinggal, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Ya, ini ayatnya singkat pendek tapi bisa menginspirasi membuat sebuah lagu ya, untuk tinggal sertaku. Ya, mereka mendesak Yesus ya, udahlah, ini udah malam, ayo nginap bersama-sama. Luar biasa ya, ketika mereka ya ada dalam sebuah ruangan, Yesus mengatakan dia mengambil roti, dikatakan ya, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-murid. Langsung mata mereka terbuka. Ini Yesus ini ya. Kenapa? Peristiwa ini pernah terjadi ya dalam perjalanan Yesus ya. Langsung mereka mata mereka terbuka. Ini Yesus. Ya. Waktu mata mereka terbuka, waktu mereka sadar bahwa orang yang sedang berada di hadapan mereka adalah Yesus, tiba-tiba Yesus hilang. Ya, lenyap. Cuma terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan ya, pantesan ya, ketika mereka datang pada murid-murid, pantesan ya, selama kami berbincang-bincang, hati kami berkobar-kobar, begitu berkobar-kobar, mendengar ya, ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain ketika mereka bersaksi, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita tentang jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, hati mereka berkobar-kobar dan mereka mendesak Tuhan untuk tinggal bersama dengan mereka. Bapak berkasih dalam Tuhan, ketika firman Tuhan menjamah hidup kita, ya, saudara undang Kristus dalam hidup. Ketika firman Tuhan menegur engkau, ya, saudara harus datang kepada Kristus. Ya, itu saya Tuhan. Ketika firman Tuhan menegur dosamu, saudara mengatakan, itu dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Itu dosa saya. Ya, itu dosa saya. Saya buka hati saya, jamah hidup saya. Oleh karena itu undang Kristus dalam hidup. Saudara, undanglah Kristus masuk dalam hatimu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan membuka matamu, yang membuka hatimu dan mempersiapkan hatimu menjadi hati yang baru. Undang Kristus dalam kehidupanmu, ya.
Undang Kristus dalam studimu, saudara mengalami rumah dalam studi. Undang Kristus dalam pekerjaan, undang Kristus dalam rumah tangga, undang Kristus dalam pelayanan. Ya, karena Kristus telah menjadi pondasi ya panggilan kita sebagai orang percaya dalam apa? Dalam segala bidang, dalam semua dimensi kehidupanmu. Ya, Kristus menjadi pondasi kehidupan kita. Undang Yesus supaya apa? Supaya tinggal bersama dengan, tinggal di hatimu, tinggal dalam rumah tanggamu, tinggal dalam pekerjaan, ya, tinggal dalam pelayananmu. Ya, sehingga sejahtera kehidupan kita. Ada damai sukacita mengerjakan segala sesuatu. Dalam mengalami rumah tangga, ada Kristus yang terus memberi kita apa? Semangat penghiburan yang luar biasa. Sehingga apa? Sehingga rumah tangga kita berjalan sesuai dengan kehendak. Ya, ketika saudara berkobar-kobar, ya, mendengar firman Tuhan, ya, saudara membuka diri hati saudara untuk menerima Kristus dalam kehidupan saudara. Dan mungkin firman Tuhan pada hari ini sehingga terus mempengaruhi kita sebagai orang percaya. Yang pertama kita boleh belajar kenapa murid-murid tidak mengenal Kristus pada waktu itu. Karena pikiran mereka, mata mereka ditutupi oleh pola pikir lama tentang kemesiasan Kristus. Yang kedua kita boleh belajar bahwa karena ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang Alkitab saksikan dalam hidup mereka. Yang ketiga, ya, bahwa ketika mereka mengundang Kristus untuk tinggal bersama dengan mereka, sehingga apa? Mata mereka terbuka dan mereka mengenal betul siapa sosok yang telah berbincang-bincang dengan mereka. Kiranya firman Tuhan terus memperlengkapi kita sebagai orang percaya, ya, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dan firman Tuhan yang kembali mengajak kami untuk terus boleh mengalami pengenalan Kristus. Tolong kami Roh Kudus untuk terus memahami firman Tuhan dan melalui pendengaran firman Tuhan yang kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus yang sudah tinggal tetap dalam kehidupan kami, memberikan pengertian, penerjemahan yang baru untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita pasti dikuatkan oleh firman Tuhan lewat hamba-Nya. Tuhan memberkati untuk jemaat semua. Terima kasih untuk pelabuhan yang sudah memberikan penonton pada siang hari ini. Tibalah saatnya kita akan membawakan persembahan yang bertugas hari ini. Saya persilakan untuk Ibu Vira dan Bapak Rengki, saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelum kita membawakan persembahan, nanti kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan untuk kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati jemaat, memberkati teman-teman yang akan memberi persembahan, persepuluhan, memberi persembahan khusus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, agar supaya persembahan ini menjadi persembahan yang jauh hari yang depan-Mu dan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Dialah segalanya yang bagiku.
akan pujian, terkadang kita merasa Dia mengerti, Dia peduli. Kiranya Tuhan Kau memberkati gembala kami, Bapak Pendeta Labuan Seturus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan. Kau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapak, pekerjaannya Bapak, dengan segala kerinduannya. Boleh Tuhan buat berhasil, dan segala yang Dia impikan kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala di tempat ini, Ibu Stefani. Kiranya Tuhan Kau memberkati dalam setiap pekerjaan pelayanan Bapak. Kau memberkati beliau sebagai istri pendamping dari hamba-Mu ini Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan yang Bapak dalam mengiringi Yesus Bapak, melayani Kau Bapak tempat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk anak terkasih adik Mita. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang Bapak, kecerdasan, kepintaran, kekuatan yang Bapak dalam masa studinya ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya masa depan yang terbaik Tuhan telah sediakan, dan dana-dana yang dibutuhkan untuk biaya sekolah hingga tingkat tertinggi Bapak Kau sudah cukupkan ya Bapak. Kami ucap syukur Tuhan. Tutup perpustakaan darah yang kudus Bapak, keluarga besar dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang terlibat dalam gereja kami ini Bapak. Misi dan visi yang kami satu artikan Bapak, kiranya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Kau berkati segala kebutuhan dan segala apa yang diperlukan, kiranya Tuhan cukupkan ya Bapak. Kau berkati juga Bapak untuk kesejahteraan jemaat di tempat ini Bapak. Para Bapak-bapak yang rindu untuk bekerja, kiranya Tuhan buka lapangan pekerjaan Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Bapak-bapak yang bekerja di darat, di laut, di udara, dimanapun mereka bekerja, kiranya Tuhan berikan kesehatan, keselamatan, kekuatan ya Bapak. Tutup kudus dengan darah yang kudus ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, baik dari Presiden, Wakil Presiden, staf menteri dan jajaran yang tertinggi yang terrendah.
kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pasca penggabungan yang Bapa yang akan dilaksanakan di bulan Mei. Kiranya Tuhan Engkau memberkati acara ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan boleh menyertai ibadah ini ya Bapa. Engkau sertai cuaca tempat ya Bapa, dan Engkau berkati jemaat-jemaat yang datang ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan ya Bapa, sehingga mereka boleh datang beribadah pasca gabungan di Sasubos nanti ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan menambahkan umur yang baru ya Tuhan Yesus, dan memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ya Bapa di umur yang baru ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini Bapa. Kau pakailah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan dan menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan waktu jemaat kita. Untuk ibadah Minggu 2023 bertempat di gereja Bapak Pembafirmanan Bapak Pendeta Romas Torus. Temanya menjawab panggilan Kristus. Naskah diambil dari Lukas 24 pasal 24 ayat 36 sampai 49. WL-nya kamu Ibu Simbolo. Untuk ibadah sekolah minggu bertempat di gereja Pembawa Firman Kak Angel. Temanya Elia. Nasnya diambil 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. MC-nya Kire. Musiknya Ibu Yeni. Pra remaja akan kasih untuk Pak Ferry. Ada beberapa tambahan dari kasih dalam Tuhan ya. Jadi mari kita saudara mendukung ya, saudara persiapkan melingkari kalender kita bahwa kita sebagai panitia kita akan menyewa gedung di Jalan Melati sana, Jalan Melati daerah dekat imigrasi ya, antara imigrasi atau dekat Polres ya, dekat utara. Kita doakan sehingga terwujud untuk akses segala macamnya lebih mudah di situ ya. Kita doakan buat salah satunya. Dan untuk panitia ya, sebentar setelah ibadah nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi dari pengurus MD untuk disampaikan kepada panitia ya. Pada setelah ibadah kita akan bicara tentang kesiapan kita ya. Jadi nanti tolong untuk Angel mempersiapkan untuk rencana-rencana pengeluarannya ya, pemasukan rencana pemasukan dari MD, pemasukan dari kotak-kotak persembahan, pemasukan dari bazar-bazar berapa, sehingga kita tahu ya berapa dana yang harus kita masih cari ya. Jadi tolong dipersiapkan itu sehingga hari ini berharap kita selesaikan semuanya ya. Kita pastikan sehingga kita sudah bisa membuat iklan ya, salah satunya ya, sehingga karena tempat sudah pasti di tempat itu ya. Itu yang jadi pokok kita bersama. Bapak terima kasih dalam Tuhan. Mari kita dukung untuk panitia yang mungkin menyediakan bazar ya, di luar dan sebagainya untuk mendukung acara kita ini. Ya, demikian. Dan selanjutnya untuk ibadah sepekan ya, ibadah sepekan sementara diliburkan ya untuk menghormati ibu yang mau mudik ya. Nanti kalau kita nanti kalau ada ibadah takutnya nanti nyampe hari Senin ingatin bapaknya, Pak hari Rabu saya MC, kita pulang yuk gitu ya. Nanti saudara membuat saudara berantem nanti di tengah jalan ya. Ya jadi sementara saudara diberikan ya waktu untuk bersilaturahmi kepada keluarga. Jadi kegiatan sepanjang minggu ini diliburkan ya. Jadi bagi saudara yang mudik, saudara boleh mudik tapi jangan lupa oleh-oleh.
Ya, ya jangan lupa dioleh. Ya demikian beberapa pengumuman. Ya selamat hari Minggu dari saudara kita. Terima kasih, puji Tuhan pada siang hari ini kita sudah memuji bersama nama Tuhan dan kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat Pak Pendeta, Pak Buan. Terima kasih untuk para tim musik, singer dan pembayar CD. Tuhan memberkati pelayanan kita pada hari siang hari ini. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mohon untuk jemaat berdiri, kita angkat pujian sebab Kau besar perbuatanmu ajaib. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sepanjang minggu ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita. Oh iya.